Sekarang kita akan buat laporan atau halaman pada akun nasabah. Sebelum itu, kita coba login menggunakan akun nasabah yang Anda sudah buat di admin ya. Jadi langsung saja passwordnya. Ya, enter. Nah, ini dia selamat datang nasabah. Pada halaman selamat datang nasabah, saat kita klik tekan laporan, maka nanti akan keluar semua transaksi-transaksi pada nasabah yang bersangkutan. Yuk, sekarang kita buat. Pertama, dan tak lupa kita selalu tutup yang lain-lain ini biar tidak membingungkan Anda nantinya. Tutup, tutup, dan tutup. Sekarang untuk struktur dari tabelnya, kita ke resources dulu, kita ke views. Dalam views kita akan buat yang namanya new folder nasabah. Dalam nasabah kita akan buat sebuah file baru namanya index.blade.php. Dan kita akan buat satu lagi namanya laporan.blade.php. Karena kita akan buat laporan yang bisa nantinya kita cetak. Nah, kita ke indeks dulu. Ke indeks. Di dalam indeks, kita akan buat samakan saja dengan model yang mana ya. Indeks user misalnya ya. Ya, pakai indeks yang user aja di sini. Kita Ctrl A, kita copy aja. Kita copy, lalu kita pastekan di dalam indeksnya nasabah. Kita paste. Sudah. Ini tinggal kita ganti nih, beranda admin, bukan lagi beranda admin, tapi beranda nasabah gitu aja. Ya, ini udah kembali benar. Tambah user, ini akan kita ganti namanya cetak laporan nasabah. Itu aja ya. Ininya karena kita belum tahu, boleh kita kosongkan dulu. Setelah itu, untuk tabelnya, kita akan hapus. Sudah, hilang. Selanjutnya, di peran, ini kita ganti dengan nasabah. Kita save, udah. Itu dulu sementara ya. Setelah itu kita ke web PHP yang berada pada routes web PHP. Kita akan buat satu rute route. Kita belum tahu nih rutenya kemana nih. Kita sudah ada app HTTP controllers, ada home, laporan, transaksi, dan user. Kita pakai yang mana nih? Kita boleh pakai laporan controller. Di sini kita buat public function. Kita buat index atau kita buat ini aja ya, halaman nasabah gitu aja ya. Halaman nasabah, buka tutup kurung, lalu kita buat return view. Kita buat di dalamnya adalah laporan nasabah, laporan ya, nasabah titik laporan, jangan lupa titik koma. Nah, di atasnya kita akan buat data atau semua transaksi. Kita pendekkan lagi semua trans gitu ya. Semua transaksi sama dengan transaksi all. Transaksi all. Kita biasanya begini, benar? Nah, tapi sebelum memastikan transaksi ini ada, kita pastikan dulu nih di atas use app model transaksi itu sudah ada, agar ini bisa dipanggil juga. Nah, untuk transaksi all, ini akan menampilkan semua sekali lagi, semua transaksi nasabah. Kita tidak menginginkan itu. Jadi kita ganti dia menjadi where. Sekarang kita coba lihat dulu nih, di dalam migration ya. Di dalam migration itu dalam database, migration, ada pada bagian transaction, di sini ada user ID. Ya, user ID. Berarti kita where user underscore ID, koma, auth, buka kurung, tutup kurung, lalu kita ambil usernya, lalu kita ambil ID yang orang sedang login. Itu aja ya.
Lalu jangan lupa kita pakai get. Maka seluruh transaksi hanya akan diambil oleh user ID yang sedang login saja, artinya nasabah yang sedang login. Tambahkan with ya di sini. Tambahkan with semua trans, kayak gitu aja cukup. Sekarang kita udah punya variabel yang namanya semua trans. Sekarang kita akan kembali lagi ke WPHP. Kita sekarang buat route kedua get kurung laporan transaksi laporan sebentar. Nama kita apa nih? Namanya halaman nasabah ya. Jadi kita ganti ini menjadi nasabah. Ini kita ganti dengan halaman nasabah. Betul tidak? Halaman nasabah. Awas tipu ya. Lalu ini kita ganti dengan nasabah indeks. Kita save. Kalau sudah, sekarang ke bagian mana ya? Ke bagian home dulu deh. Ke home. Kita ada nih laporan nasabah nih ya. Ini kita kasih route ya. Route yang tadi kita buat yaitu nasabah indeks. Kita save sekarang. Pastikan ini juga udah di save. Sekarang kita coba refresh. Klik laporan. Sepertinya ada error. Halaman nasabah nggak ada. Di sini kita tulisnya halaman nasabah. Oh iya, ini bukan transaksi controller ya. Kita kan buatnya di laporan. Laporan controller class. Jangan lupa pastikan di sini laporan controllernya ada ya. Kita save sekali lagi. Sekarang kita refresh. Ya, tampil ya. Kok kosong, Pak? Kenapa kosong? Padahal kita udah ada isi di bagian indeks ini nih. Kenapa ya? Yuk kita coba cek dulu. Di sini kita buatnya return view-nya nasabah laporan. Bukan ya, seharusnya kita indeks. Jadi laporan nanti dengan indeks. Kita save sekali lagi, kita refresh. Nah, keluar. Kembali dan cetak laporan nasabah. Sebelum itu kita akan tampilkan dulu ya tabel di sini, tabel transaksi nasabah. Sekarang balik ke index plate. Di br/br kita buat table dulu. Table, kita kasih kelas table, kasih table juga deh, table border. Silakan cek di kelasnya bootstrap ya, seharusnya ada di situ. Tutup table, lalu kita buat tr dulu. Tr, jangan lupa tutup tr. Dalamnya kita buat th. Th yang pertama kita pasti nomor ya. Th yang kedua kita akan buat tanggal transaksi. Sudah seperti itu, tutup. Lalu kita buat TH lagi, kita buat nominal. Nominal, ya seperti itu aja ya. Sorry. TH. Nah, ada 3 aja cukup. Sekarang kita buat for each. For each. Seperti itu. Buka kurung, tutup kurung. Lalu akhiri dengan end for each, biar tidak lupa. Nah, di dalamnya apa? Di dalamnya Anda masih ingat di dalam laporan ada variabel yang dipassing yaitu semua trans. Jadi, kita langsung aja masukkan di sini variabel semua trans seperti itu ya. As variabel semua trans st aja gitu ya. Bawahnya kita buatkan tr pertama, jangan lupa tr tutup. Lalu dalamnya kasih td. Td yang pertama adalah pasti iteration ya. Lalu ada TD kedua, kita buat created at, dan terakhir ada nominal. Nah, nominal ini kita harus ganti sesuai dengan yang ada di dalam ini, create transaksi. Tulisan di sini adalah tabungan, maka kita harus sesuaikan dia sini menjadi tabungan. Kita save. Semoga tidak error. Ya, tampil transaksinya di sini ada, nominalnya ada. Mantap ya? Mantap. Sekarang kita akan buat total saldo di bawah, di atas tabelnya. Di mana ya? Di sini aja nih kita tambahin namanya detail nasabah ya. Boleh detail nasabah. Pertama kita buat seperti ini. Ini dibantu oleh AI ya. Jadi hasilnya seperti apa nih? Wow, bagus ya. Begini. Ini kodenya table class. Sekarang saldo ini kita akan ganti menjadi transaksi. Bisa nggak ya?
ya, transaksi. Lalu kita count atau sum aja, sum tabungan. Lalu ya itu aja, error nggak ya? Ya, dapat nih 250.000. Ini bentuknya ya, silakan dilihat aja, transaksi sum tabungan. Oke, mantap. Semoga tidak error nih. Tabungannya nampil. Nah, ini detail nasabah. Sekarang kita coba sekali lagi ya. Kita akan buka sebuah window sendiri ya. Window sendiri. Kita 127. Kita login menjadi teller. Ini sampel aja ya. Teller itu TL3 kalau nggak salah ya. Passwordnya ya, teller transaksi. Sekarang kita akan buat tambah transaksi untuk nasabah 01. Nasabah 01 kalau nggak salah NIK-nya ini deh. Ya, ada ya. Kita masukkan nominalnya 100.000. Kita simpan. Ya, udah tersimpan ya. Sekarang kalau kita refresh halaman ini, keluar, dan saldonya pun berubah. Begitu ya modelnya. Detail nasabah ada, detail transaksinya pun ada. Mungkin ini tambahkan KTP juga boleh ya. Tambahkan KTP-nya di mana, Pak? Copy aja yang di sini. Kita copy. Kita pastekan nama ganti dengan NIK. Ininya kita ganti dengan KTP kalau tidak salah saya. Ya, benar. Ada ya. Sekarang masih login sebagai siapa? Teller ya. Kalau kita lakukan transaksi lagi, nasabah 1 ya, nominalnya kita masukkan 900.000 gitu. Kita simpan. Sudah masuk ya. Kita refresh. Nah, ada. Mantap nih, udah ada. Tapi bagaimana kalau kita menambahkan transaksi tapi untuk nasabah yang lain? Kita coba masukkan nasabah lain ya. Kalau nggak salah ini di nomornya. Kita cari. Ada nasabah 2, kita masukkan harga nilai tabungannya beda sendiri ya, 300.000 gitu. Kita simpan. Ya, sudah masuk ya di sini. Tapi apakah ini berubah? Coba kita refresh. Tidak. Hanya menampilkan laporan dari nasabah 1 aja. Ya, nasabah 2-nya nggak ikutan. Seperti itu. Oke, itu untuk halaman indeksnya si nasabah. Next, kita akan buat cetak laporan nasabah. Untuk membuat cetak laporan nasabah, modelnya sebenarnya itu nggak beda dengan ini. Maksud Bapak gimana? Nggak beda, Pak. Oke, kita ke laporan aja ya. Laporan dulu. Kita akan buat HTML seperti biasa. HTML seperti biasa, ini kita ganti dengan laporan. Laporan. Kita nggak perlu pakai yang keren-keren ya, sederhana aja kayak gini ya. Baik, laporan. Sekarang, baik lagi ke indeks. Kita copy dari detail nasabah sampai dengan akhir dari tabel. Berarti gini ya, dari detail nasabah sampai akhir dari tabel. Kita copy aja. Sekarang di laporan blade, pada dalam body kita pastekan. Ya, seperti itu cukup. Nah, belum selesai ya, belum selesai. Sekarang pada web PHP, kita akan buat row juga. Kita buat get. Kita akan buat nasabah, lalu garis miring, laporan. Itu aja ya, koma, laporan kelas. Di sini kita ada buat laporan controllernya, laporan nasabah. Ini kita copy aja ya. Kita save. Pada laporan controller, kita akan buat satu lagi. Paling gampangnya gini. Ini kamu copy. Copy aja. Pastekan di bawahnya. Halaman nasabah diganti dengan nasabah. Apa ya tadi ya? Ganti dengan laporan nasabah ini. Ganti dengan laporan nasabah. Lalu, nasabah indeksnya kita ganti ke laporan. Save. Sementara gitu aja dulu. Lalu, pada indeks blade yang indeksnya nasabah ya, di sini kita ada buat cetak laporan nasabah yang isinya masih kosong. Kita isi dengan route apa? Route laporan nasabah laporan. Kita save. Sekarang coba kita refresh.
Kita klik, keluar laporan nasabahnya. Seperti ini. Pak, tampilannya kurang bagus. Oke, enggak masalah. Untuk membetulkannya ya, betulkannya namanya. Anda silahkan ke yang namanya layouts, app blade. Ingat nggak kita ada ngopi yang HTML bootstrap 5 CDN kan? Ini kan kita copy aja. Atau sebenarnya ininya aja nih. Ininya aja kita copy. Yang bagian min CSS-nya nih, yang CSS-nya kita copy satu baris ini. Lalu pada laporan pada atas sebelum setelah head lah ya, setelah head sebelum dalam tutup headnya kita pastikan kita save. Sekarang di laporan coba kita refresh, tampilannya udah baru. Dan tabelnya lengkap seperti ini ya. Nah, kalau begini kan nggak seru, Pak. Kita harus membuat dia bisa jadi PDF. Kita back dulu. Namun sebelum itu, kalau kita klik cetak laporan, dia masih ke halaman ini lagi. Kita inginnya dia kebuka ke halaman baru. Untuk melakukannya gampang sekali. Pada index blade, ingat root nasabah laporan, kita tambahkan target, kita underscore blank. Seperti itu aja. Kita save. Nah, kalau ini di refresh, lalu Anda klik, dia akan buka tab baru. Tab lamanya masih ada. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana kita buat ini ke PDF? Anda Google dulu deh. Di Google itu ketik dari VDH Laravel DOM PDF. Ini dia. Dari VDH Laravel DOM PDF. Ini membuat PDF yang paling gampang nih. Walau sebenarnya ada lagi nih satu lagi, cuman kita lupa apa namanya. Tapi coba dulu lah pakai gini ya. Di sini ada contoh installnya Laravel. Ini diketik. Di mana ketiknya Pak? Tentu aja di terminal. Ini diapain? Di stop dulu. Lalu kita paste, kita install, tunggu hingga proses instalasi dari VDH selesai. Oke, udah selesai installing dari VDH-nya ya. Udah diinstal seperti itu. Sekarang kita biar tidak lupa, kita save lagi biar tidak lupa. Sekarang kita kembali ke dokumentasinya. Yang lumen, Anda nggak pakai lumen ya, jadi boleh skip dulu. Sekarang pada bagian using. Nah, pada bagian using, kita kembali ke Visual Studio Code kita. Kita buat dulu sebuah laporan controller. Kita buat namanya public function cetak laporan. Itu aja ya. Buka tutup kurung, bentar. Nah, sama ini semua trans ini kita copy aja. Pastekan di dalam cetak laporan. Belum saya. Lalu di sini kita mesti use dulu nih. Ini kita copy nih, use dari VDH DOM PDF, offset, taruh di bawah transaksi atau di bawah use yang ini juga boleh. Save. Sudah. Bawahnya apa lagi? Lalu di sini ada PDF load view data. Ini kita copy aja. Lalu pada semua trans kita pastikan di bawahnya. Nah, data ini kita ganti dengan semua trans. Udah, segitu. Lalu load view-nya bukan PDF invoice lagi, tetapi nasabah laporan. Siapa nasabah laporan, Pak? Yang ini nih. Nasabah laporan. Yang isinya cuma HTML aja itu. Ingat ya. Oke, di sini atau copy aja di atas nih. Sama ya. Copy. Dipastekan. Save. Udah. Gitu aja ya, Pak. Coba lihat lagi. Lalu ada return. Ini kita copy. Ini kita copy. Returnnya. Pastekan di bawahnya. Tinggal kita ganti judulnya aja. Misalnya nih, kita ganti namanya laporan nasabah. Save. Udah, gitu aja tuh. Sekarang udah nih, kita udah buat metode namanya cetak laporan. Sekarang pada WPHP kita akan buat rutenya. Root, get. Kita buat laporan cetak aja gitu ya. Cetak laporan, benar nggak cetak laporan nih ya? Cetak laporan, ya bener. Cetak laporan, name-nya nasabah cetak. Udah, kita save. Kita save. Sekarang kita kembali ke bagian indeks ya. Yang ada cetak laporan. Nah, ini dia. Awalnya kan nasabah laporan ya. Kita ganti dia ke nasabah
cetak. Kita copy, kita pastekan, kita gantikan dia. Save. Sekarang balik ke sini, kita refresh dulu. Kita klik cetak laporan. Sebentar. Oh, masih error. Collection game. Oke ya, ada salah sedikit. Errornya seperti ini. Kayaknya. Oh iya. Ke sini dulu. Di semua trans ini harus kita hapus dulu. Kita ganti dia ke seperti ini. Lalu petik koma. Semua trans. Panas semua trans. Kita save dulu. Sekarang boleh kita coba. Kita close. Kita klik lagi. Sekarang udah ada cetak. Kita coba download ya. Kita coba download. Nah, ini dia laporan kita. Sayangnya, tampilannya tidak lagi seperti yang tadi. Kenapa? Ini salah satu yang masih belum bisa dilakukan oleh package Berry VDH DOM PDF Passage. Masih belum bisa. Nah, cara untuk mengakalinya dulu ya. Pertama, boleh nih. Kita di bagian indeks tadi, kan nasabah cetak ya. Kita kembalikan dia ke nasabah laporan dulu. Kita kembalikan dia ke nasabah laporan. Itulah kenapa kita buat dua. Ini boleh di close dulu ya. Kita cek lagi. Sebentar, ini belum di refresh sepertinya. Klik. Ya. Kalau di sini kan tampilannya bagus ya, sedangkan hasil PDF-nya jelek. Nah, di dalam package-nya ini Berry VDH itu ya, kita belum bisa menggunakan CSS. CSS-nya itu harus Anda ketik manual. Style, itu ya, buat style manual. Nah, sorry, style. Nah, disinilah Anda buat style untuk tablesnya. Kalau mau simple, gini aja udah cukup deh sebenarnya. Nah kan, udah ada kan. Lalu kita kasih border mungkin ya. Border kita kasihnya mungkin 1 solid black. Ya, ada di situ. Dan semua teknik CSS silakan Anda masukkan. Kita akan buat sederhana aja ya. Pertama, tabelnya kita buat gede. Bordernya kita nggak usah pakai dulu deh. Nggak usah pakai. Lalu untuk kita selanjutnya kita butuh TD. Lalu sama TH, bordernya 1, paddingnya 8. Cukup gak ya? Cukup deh. Kita save. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Ya boleh lah ya. Boleh seperti ini. Ini terlalu dempel. Kita kasih jarak. Boleh Anda kasih BR ya. Di sini kasih BR saja. Lalu kita buat di sini namanya H1. Detail transaksi. Save. Refresh. Nah, boleh lagi seperti ini nih. Cukup deh. Untuk detailnya silakan Anda modif aja lah ya. Nah, tampilannya udah seperti ini, udah rasa saya bagus. Sekarang kita kembalikan lagi yang indeks ini ke laporan cetak. Save. Sekarang kita close, gini kita refresh, kita klik, dia akan mendownload. Kita coba buka, open. Ya, tampilannya jauh lebih baik. Ya. Nah, itu untuk laporannya nasabah yang bisa kita unduh dalam bentuk PDF. Oh ya, sampai informasi juga. Kalau Anda tidak ingin download, kan download ya, bisa ganti dengan stream. Stream. Ya, itu. Kalau stream, apa bedanya dengan download? Kalau stream, dia tidak mendownload, tapi dia buka. Ada saling stream. Salah tulisan sepertinya nih. Stayam. Oh, bukan stayam ya. Sorry, typo. Stream. Stream. Ya, gitu benar. Yap, ini saya mau cancel aja dulu karena ini downloadnya dipaksa oleh IDM. Gimana cara buat? Ini coba kita refresh dulu. Sekali lagi. Gimana ya? Saya ingin membatalkan. Ini larinya dia ke IDM.
Bentar, saya cek cara dulu biar IDM-nya nggak pakai. Ups. Nah, oke, IDM-nya udah dimatikan. Ini udah kita matikan dulu ya. Sekarang cetak laporan. Kalau tadi download dia akan mendownload, tapi kalau stream dia ke halaman PDF. Yang tentunya di dalamnya bisa Anda cetak dan sebagainya. Nah, itu untuk membuat laporan yang bisa dicetak dengan PDF.